Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Bapak Ibu, ada hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita, yaitu kita menyadari bahwa anugerah Tuhan selalu diberikan kepada kita, ya. Dan ini merupakan sukacita besar, sehingga kita bisa disertai, ya, dikumpulkan untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, ibadah secara online maupun onsite. Maka daripada itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, ya. Kita mengagumi segala karya dan kebaikan Tuhan. Mungkin kita nggak ngerti, tetapi ada satu hal, bahwa apa yang dikerjakan hanya membuat kita kagum untuk memuji dan meninggikan nama Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Katakan sama-sama. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Katakan sama-sama, Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan sama-sama, ku kagum Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. kagum hormat ya Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum. Kagum
dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sebagai bentuk penghormatan kita, mari kita sama-sama naikkan. Ku kagum hormat Engkau, ku sanjung Engkau di tempat tinggi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkau Allah yang kami kagumi karena karyamu, karena anugerahmu, karena perlindunganmu, karena kebaikanmu, karena segala hal yang Engkau lakukan tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Namun kami hanya bisa menyanjung, meninggikan namamu semata-mata, serta memuliakanmu. Hanya ucapan syukurlah kami yang naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini Engkau tetap memberikan kepada kami napas kehidupan dan menyertai perjalanan kami dari tempat tinggal kami masing-masing hingga tiba di gereja ini, bisa beribadah secara online maupun onsite, dan melakukan ibadah ini semuanya bukan sekedar rutinitas, tapi hanya betul-betul mau bersekutu, hanya mau betul-betul mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dan kami melakukan ibadah yang sejati, yaitu memuliakan namamu, mengkonekkan hidup kami dengan Engkau. Tuhan, sertai ibadah kami ini, baik dari kami yang melayani, dari worship leader, dari singer, dari tim musik, dari kolektan, dari LCD maupun multimedia, dan juga dari pengkhotbah. Semuanya Engkau yang urapi semuanya, sehingga apa yang kami lakukan ini hanya memuliakan namamu. Dan Tuhan, biarlah ibadah kami dapat terlaksana dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan salaman kiri kanan dulu. Lihat wajah satu, tolong iklan itu gigi sedikit, senyum. Ya, yang kita bersyukur ya hari ini bisa beribadah bersama-sama secara online maupun onsite ya. Pak Yopi maupun keluarga dan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah ya, secara online maupun Bapak Ibu yang ada di gereja ya, bisa kita mengucap syukur karena sudah bisa bersama-sama. Bapak Ibu ya, sebelum duduk kita berdiri dulu ya, sebelum duduk
lagu ini besarlah nama Tuhan, ya. Bukan berarti seolah-olah Tuhan kurang besar, jadi kita besarkan dengan memuji Dia. Dia sudah besar, Dia Allah yang maha besar, ya. Tetapi yang menariknya adalah karena diidentik dengan lagu ini adalah apa? Dikatakan kemurahannya besar, ya. Bahkan apa yang Ia kerjakan, Dia begitu mengerjakannya secara ajaib. Dia menolong kita, Dia bahkan menebus dosa kita, ya. Jadi hanya Dialah kita agungkan dan tinggikan. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini, ya, dengan betul-betul sukacita, besarkan nama Tuhan, ya. Katakan sama-sama, Nama Tuhan, pujilah kemurahannya Tuhannya besar, tiada terbilang. aku tak dapat. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. katakan sama-sama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Katakan sama-sama, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. jemaat katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. jiwaku ditebus, Jiwaku ditebus oleh-Nya. sekali lagi katakan, jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, ya. Adakah yang mau menceritakan kebaikan atau kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah mengerjakan atau berkarya dalam kehidupannya, ya. Menjadi satu bentuk kesaksian bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang ibadah secara online atau mungkin juga onsite, ya. Bapak silakan, ya, silakan, ya, waktu dan kesempatan kami persilakan Bapak. Ya, kita bersyukur pada Tuhan kalau kita lihat agenda Tuhan. Saat ini sebenarnya kita ada di situasi kondisi 3,5 kali 2 berarti 7 tahun. Nah, setelah itu dunia akan selesai. Nah, yang belajar sekolah teologi itu harusnya jujur, ngomong sama mahasiswa, sama jemaat. Saya sedih lihatnya, banyak tamata sekolah teologi itu tidak rela baca Alkitab dengan baik dan mengajar dengan baik di situasi kondisi seperti ini. Itu menyedihkan saya. Jadi menurut saya
Untuk apa kita sekolah teologi ya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Nggak ada artinya. Jadi kalau menurut saya, kita harus jujur dan tunggu karena Tuhan Yesus akan datang lagi. Ya, udah sayang. Itu sebabnya saya rindu yang sungguh-sungguh sudah belajar itu bertobat. Bertobat. Serahkan hidup kepada Tuhan. Iya, Pak. Jadi ini menyedihkan saya. Kenapa? Sekarang ini dunia tuh seperti acuh tak acuh. Padahal kalau kita lihat Israel sekarang ini, mereka sedang berjuang menjaga diri. Ya, mereka dihancurkan. Tapi kita bersyukur bahwa sampai saat ini mereka tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Ayo, sahabat-sahabat, kita berdoa minta belas kasih Tuhan. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan kita harus jujur dengan Tuhan. Itu doa saya saja. Makanya saya pikir begini ya, Pahit ketika mendirikan sekolah teologi, ketika Tuhan mendirikan Pahit sekolah termasuk gereja, itu kata Injili itu mahal harganya. Mahal harganya. Benar loh, mahal harganya. Pertanyaannya adalah jemaat harus betul-betul diajar untuk tetap setia dan bertanggung jawab atas karena mereka menjadi saksi Tuhan di situasi kondisi seperti ini. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak. Memang apa yang disampaikan Bapak tuh saya ingat ketika saya menulis ya, komentari 2 Tesalonika berkaitan dengan tanda-tanda zaman, bagaimana juga dengan teks-teks lain ya, yang bercerita berkaitan dengan bencana dan sebagainya, bahkan terjadi kemurtatan, terjadi penyesatan ya, dan sebagainya ya, sebelum kedatangan Kristus. Bahkan ada penganiayaan, penderitaan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan kembali untuk melihat bahwa sebelum kedatangan Kristus ada banyak hal yang telah terjadi. Nah, pertanyaannya sebenarnya bagi kita, karena ada perbedaan. Yang satu di dalam 1 Tesalonika berkata bahwa dia akan datang seperti pencuri. Yang satu berkata 2 Tesalonika ada tanda-tandanya, ya, orang durhaka dan sebagainya. Tetapi yang menariknya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita betul-betul mempersiapkan diri kita kalau dia datang? Ya, karena keadaan zaman kan kita tidak tahu. Yang jelasnya tanda-tanda itu membuat kita harus lebih bijak untuk menyingkapi segala hal. Bapak Ibu percayalah bahwa di tengah keadaan yang kita alami, ya, mungkin ya, lagu ini juga cukup menarik. Ya, karena apa? Jalan hidup tak selalu, ini lagunya sebelum kita masuk lagu ini ya. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Jadi sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, percayalah bahwa dalam segala situasi yang kita alami ada pelangi kasih Tuhan yang kekal, ada anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi orang yang percaya. Tetap teguh, tetap percaya dan tetap bersandar padanya. Karena apa? Habis sudah tanpa pelangi bagai janji yang teguh. Mari kita siapkan hati kita, kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya sebagai ekspresi untuk mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Hidup tak selalu tanpa kasih.
pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, kami kasih Tuhan. Bait kedua. Badai menyerang, badai turun menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Katakan sama-sama, habis hujan. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, kami kasih Tuhan. Bait ketiga. Asa walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan, dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghidupmu. Di atas duka percaya, kami kasih Tuhan. Kepada hamba Tuhan tanya-tanya pun saya persilakan. Yang teguh, di balik duka menanti, kami kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkaulah yang membuat kami terus bisa tegak berdiri, walaupun tantangan hidup kami tidak sedikit, melihat keadaan, melihat zaman. Tapi Tuhanlah penopang kami, Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Engkau buat bagi kami, sehingga kami masih terus bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa beribadah, masih memiliki hati untuk datang kepadamu. Kami tahu bahwa ada kekuatan Allah yang menopang kami dalam semuanya. Dan pada waktu ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong supaya hati kami dikuatkan, diteguhkan, dan terus diberikan semangat oleh Roh-Mu yang kudus melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah turun urapan-Mu atas kami semua, kuasa-Mu yang sempurna itu bekerja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 9, walaupun nanti dibahas sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan,
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada seorang ibu yang terbiasa memasak, memenuhi selera dan kebutuhan anak-anaknya, dan kemungkinan besar dia akan melakukan dan mempersiapkan semua itu dengan kasih sayang. Ya, penuh dengan kasih sayang, sehingga anak-anaknya pun bisa menikmatinya dengan baik. Dan itu sangat berbeda dengan pengusaha restoran. Kalau pengusaha restoran kan biasanya dia buat seenak mungkin supaya kita tetap datang makan, dan itu kemudian memelihara keluarganya. Itu beda ya. Kalau orang tua, ibu-ibu itu supaya anak-anaknya bisa dipelihara. Itu dia lakukan, semua dia lakukan itu dengan kasih sayang. Nah, kalaupun dia mungkin dari pekerjaan, dari sekolah, dari kampus pulang ke rumah dia lapar, ya mungkin panas, mungkin macet. Nah, tapi yang dia ingat itu adalah masakan yang sudah menunggu di rumah. Ya, masakan ibunya, kan biasanya seperti itu. Nah, saudara, saya sebetulnya bukan mau berbicara soal masakan, bukan soal makanan. Tapi yang saya mau bicarakan kali ini adalah seperti yang tadi sudah kita baca di dalam Alkitab. Kita mau membahas kesediaan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan kita. Sementara saat ini kita sedang menuju kepada keselamatan kekal yang sudah disediakan itu. Dan di dalam perjalanan itu ada panas, ada hujan, ada badai. Ya, kita menjalani hidup kita tidak dengan nyaman, tetapi karena kita tahu bahwa di depan sana sudah menunggu keselamatan yang kekal, sehingga kita bisa menjalaninya dengan damai, dengan tenang, dengan penuh keberanian. Ya, walaupun banyak hambatan, banyak tantangan yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Kalau kita tadi melihat di ayat 1 bahwa surat itu disampaikan kepada para perantau yang dikatakan di sana tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitania. Jadi ini sekarang masuk wilayah di Asia. Asia yang masuk adalah Turki. Ini adalah bagian dari provinsi-provinsi yang ada pada zaman itu. Jadi gereja-gereja itu atau umat Tuhan itu sudah tersebar di tempat-tempat itu, tetapi mereka berada di tengah-tengah kaum yang mayoritas. Ada orang-orang Romawi, ada orang-orang Yunani. Sementara hanya sedikit orang-orang percaya yang ada di tempat-tempat itu. Dulu saya sudah pernah membahas tentang perjalanan Paulus, bagaimana dia masuk ke Efesus, itu juga adalah bagian dari wilayah yang dimaksud, bahwa dia juga mengalami penganiayaan di sana. Ya, ada juga kuasa-kuasa gelap yang mengganggu, dan itu terjadi di wilayah-wilayah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sepintas sekilas yang kita lihat dari penjelasan ini tentang alamat orang-orang percaya yang pada waktu itu, dan di sana bahkan disebut mereka itu pendatang atau perantau, jadi bukan penduduk asli. Coba Bapak Ibu bayangkan, dia pendatang, perantau, dia adalah orang yang minoritas, berada di tengah-tengah penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi pada zaman itu agama atau
kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus itu masih dalam tanda kutip dimusuhi oleh berbagai macam kelompok. Bahkan pemerintah sekalipun tidak jarang memusuhinya. Nah, itulah kondisi yang ada. Lalu yang kedua disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Itu di ayat yang kedua, orang-orang yang dipilih. Jadi orang-orang ini orang-orang perantau, bukan orang-orang hebat pada umumnya. Walaupun kalau kita lihat di Alkitab ada Lydia, itu tentu orang yang berpengaruh karena dia penjual kain ungu tua. Ya, karena ini juga termasuk di wilayah yang dimaksud. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi tidak semua orang itu adalah orang-orang yang berpengaruh, tetapi orang-orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa yang dianggap orang-orang biasa ini adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sama seperti kita adalah orang-orang biasa, tetapi kita adalah umat pilihan Allah. Kalau kita baca di Efesus, kita baca juga nanti surat Petrus itu katanya bahwa engkau adalah orang yang dipilih, bangsa pilih, umat pilihan. Nah, saudara-saudara, orang-orang biasa. Kadang-kadang kita kalau memikirkan diri kita sendiri, bagaimana mungkin Allah memilih kita? Karena diri kita ini bukanlah orang yang sempurna. Bahkan dari berbagai sisi pun barangkali kita adalah orang yang dianggap mungkin tidak terpandang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di sisi lain, Allah dan sesuai dengan rencananya, bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdasarkan kehebatan kita, bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan apapun, tapi kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, itu karena rencana Allah, bukan karena kita sudah memenuhi standar tertentu. Kenapa saya selalu ulang-ulang akan hal ini? Supaya kita menyadari betapa hebatnya. Kalau kita membaca di Efesus yang pasal 1 atau kalau saya nggak salah, betapa hebatnya kuasanya bekerja di dalam diri kamu, sama seperti kuasanya membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah status di mana Allah yang memilih kita. Dan ini sebetulnya mirip dengan Efesus pasal yang ke-1, dan juga dia yang sama dikatakan yang dikuduskan. Di Efesus juga itu disebut. Ya, yang dikuduskan. Dan tentu tujuannya kita lihat di situ supaya kita taat kepada Allah yang sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita taat, kita meneladani Kristus. Jadi supaya jelas di sini, alamat surat tadi para perantau yang tersebar di sekitar Asia Kecil atau sekitar Turki modern. Dan orang-orang itu adalah pendatang atau perantau. Dan mereka itu adalah orang-orang yang minoritas, terhimpit di antara kaum mayoritas. Tetapi mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan oleh Allah supaya mereka taat kepada Tuhan dan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, yang berikutnya adalah kalau kita melihat ayat yang ketiga, orang-orang pilihan yang dipilih itu tadi, bahwa yang telah melahirkan kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sudah dilahirkan kembali, ya, dilahirkan kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali kepada Nikodemus, dan kita sudah menjadi orang yang dilahirkan kembali di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itu memiliki tujuan. Kalau kita melihat, dia katakan demikian. Saya akan membacakan ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dilahirkan kembali dan menuju satu hidup yang penuh pengharapan. Nanti kita akan membahas pengharapan itu. Nah, di tengah-tengah dunia ini tentu kita memiliki banyak pengharapan. Orang belajar, dia mengharapkan supaya dia mencapai titik pendidikan tertentu, sehingga nanti dia bisa dengan hidup lebih sejahtera. Dan biasanya orang tua mengatakan kamu harus lebih baik dari orang tuamu.
kepada anak-anaknya. Jadi orang tua juga memacu anaknya, berupaya supaya anak-anaknya itu bisa menempuh pendidikan yang baik. Ada harapan di balik semua upaya, semua usaha yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi itu adalah sering hanya sebatas di mana kita bisa hidup lebih nyaman, di mana kita hidup bisa lebih makmur, lebih sejahtera, lebih terjamin dari segi kebutuhan finansial. Menjadi orang yang lebih terjamin dari berbagai faktor yang bisa menunjang kehidupan kita supaya kita merasa lebih baik dan lebih aman. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini secara umum. Tetapi kalau kita baca yang penuh pengharapan di situ, dilanjutkan dia yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apapun yang kita tempuh di dunia ini, apapun yang kita peroleh, sebesar apapun penghasilan kita, itu semua adalah barang-barang yang bisa hancur, bisa binasa. Ya. Bisa binasa, bisa menyusut. Kita mencoba untuk terus berupaya umpamanya memperbaiki kesehatan kita dengan berolahraga, makan teratur, tidur teratur, mengolah cara berpikir kita supaya kita bisa hidup lebih tenang. Tetapi tetap tubuh itu merosot dan itu menjadi tubuh yang bisa binasa. Dan apa saja yang kita perjuangkan, sebaik-baiknya kita memperjuangkan kesehatan kita, maka kemerosotan itu tidak bisa kita bendung. Jadi apapun upaya kita di dunia ini, ya, yang kita harapkan dari semua upaya kita, bahwa semua itu dapat membuat semua itu bisa binasa. Dan dilanjutkan masih di ayat yang 4, yang tidak dapat cemar, itu yang disediakan oleh Tuhan. Dan apapun yang kita peroleh dan upaya apapun yang kita lakukan, tetap dia bisa cemar. Lalu yang tidak dapat layu, dalam artian bahwa semua upaya-upaya apapun, harapan-harapan apapun yang kita bisa capai, dan seandainya pun kita bisa mencapainya, maka setiap pencapaian itu akan ada batasnya dan juga akan ada kerusakannya. Tapi yang disediakan oleh Tuhan tadi dikatakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di surga. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang menyimpannya itu adalah Allah, tempatnya itu adalah di surga, maka tidak ada satu pun yang bisa mencemarkannya, tidak satu pun bisa merusaknya, tidak satu pun bisa membuat dia semakin merosot, karena jaminannya adalah Allah itu sendiri. Dan dalam konteks keselamatan itu jaminannya adalah Kristus itu sendiri. Ya, kalau kita membaca Roma pasal yang ke-8, dikatakan bahwa Kristus itu adalah pembela bagi kita. Dia selalu membela kita di hadapan Bapa yang di surga. Karena ada si pendakwa yang selalu mendakwa kita, tetapi Kristus itu selalu membela kita. Maka dia disebut sebagai pembela bagi kita. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Hidup yang penuh pengharapan, atau pengharapan itu pengharapan yang hidup, yang terus menggairahkan diri kita sendiri. Seperti saya tadi gambarkan, bahwa ketika seorang anak mau pulang ke rumah, di perjalanan itu dia lapar, dia tetap bisa bersemangat karena dia tahu ada masakan ibunya di rumah yang bisa dia nikmati, yang memuaskan rasa laparnya. Kita juga sama. Ya, hidup itu menggairahkan karena kita tahu bahwa kita sudah punya tujuan. Tadi dikatakan pengharapan kita itu tersimpan di surga. Tidak ada satu pun yang bisa menggugatnya, tidak ada satu pun yang bisa menguranginya, tidak ada satu pun yang bisa mencemarkannya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghilangkannya, menghancurkannya, karena itu kuat di genggaman Allah sendiri. Itu pengharapan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara,
Karena itu tadi kita sudah mendengar dari Pak Yopi bahwa kita prihatin juga memang dengan kondisi-kondisi yang kita lihat. Saya juga mengikuti perkembangan di Timur Tengah ya lewat YouTube. Ya, saya selalu coba melihat berita-beritanya. Saya juga melihat keadaan di negeri kita. Tampaknya begitu mengerikan. Ya. Tadi saya di perjalanan ke gereja, saya ingat lagi di jalan itu banjir Sibolga di Tapanuli Tengah, Padang, Aceh. Hati saya itu, aduh Tuhan, bagaimana beratnya ini. Pemerintah juga belum tentu bisa mengurusnya. Saudara-saudara, kita prihatin dengan keadaan. Prihatin dengan di mana tekanan begitu berat. Bukan hanya bagi orang percaya, tapi juga bagi orang yang tidak percaya. Saya juga mengikuti perkembangan yang ada di Nigeria, di Sudan, lewat media sosial. Itu semua menyakitkan bagi saya. Dan tentu itu menyakitkan secara keseluruhan bagi umat yang percaya kepada Tuhan, khususnya ketika terjadi ketidakadilan. Nah saudara-saudara, ini dunia kita saat ini. Jadi orang-orang itu sedang berjuang, berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan, yang bisa menjadi jaminan. Tetapi semua itu kemudian menjadi rapuh. Kecuali ketika dia beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di media sosial, rumah yang megah itu bisa tiba-tiba ambruk, disapu, karena pondasinya itu disapu oleh air. Mungkin selama ini mereka itu merasa nyaman. Ya, saya bukan mau menghakimi, bukan. Tapi ini satu contoh. Nyaman punya bangunan yang bagus. Tetapi tahu-tahu dalam sekejap semua itu dan seluruh isinya, barangkali dokumen-dokumen penting ada di dalamnya, semua hancur, semua hilang. Itu adalah hal-hal yang binasa. Tetapi di dalam Kristus kita tidak demikian. Karena itu Bapak Ibu, kembali saya imbau kita, ayolah tetap tekun berdoa supaya banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Tekun berdoa supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Bapak Ibu mungkin masih ingat khotbah saya sebelumnya, tragedi yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu kasus Paulus. Bagaimana dia di penjara, dia memberitakan Injil. Dan menyelamatkan keluarga-keluarga. Di tengah-tengah tragedi itu masih ada harapan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Beberapa waktu lalu saya ke Jakarta karena Kathleen yang pernah datang ke sini berangkat ke Jepang. Jadi saya bertemu dengan dia di bandara. Di bandara itu saya selalu cari kesempatan kapan saya bisa beritakan Injil. Saya ajak seseorang yang berbicara di situ. Nah, kebetulan orang HKBP. Ya, saya tanya, menurut kamu bagaimana supaya orang bisa masuk ke surga? Ya, tentu setelah perjalanan pembicaraan agak panjang ya, kenalan bla 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 bla. Perbuatan baik kita harus meningkat. Nah, Bapak Ibu, itu fenomena di dalam gereja juga. Perbuatan baik kita harus meningkat. Akhirnya saya jelaskan Injil itu. Baru dia menyadari, oh, selama ini saya tidak tahu bahwa Kristus itu mati untuk segala dosa kita. Nah Bapak Ibu, kita manfaatkan setiap kesempatan. 3 atau 4 hari yang lalu saya telepon ponakan saya di kampung karena dia gangguan saraf ya, karena jatuh. Lalu dia cerita anaknya nakal. Baru kelas 1 SMA STM mau masuk kelas 2 dia berhenti. Jadi sekarang sudah tidak punya kerja apa-apa, hanya ya kesana kemari lontang-lantung. Dan bahkan katanya dia sampai mengusir saya.
Waduh, ngeri sekali ya saudara-saudara saya di kampung itu sekarang ya. Kamu kalau begini udah gak tahan saya, kata ibunya, pergilah kamu katanya. Terus apa katanya? Mama aja yang pergi. Nah saudara, ya sedih lah. Lalu udah jam sekitar 9:30 malam itu. Oh ini datang dia nih anaknya, namanya Rai. Oh ya ajak saya bicara. Saya ajak bicara. Dari mana bla 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 bla. Terus saya tanya, kamu pernah buat mamamu menangis? Oh ya sering bulang ya kakek. Gimana perasaan kamu? Ya nggak enak lah. Nah, terus gimana caranya kalau nggak enak? Ya pergi saya dari rumah. Kalau pergi ya enak nggak? Ya nggak juga. Terganggu kamu nggak? Enggak. Terus nanti besok lakukan lagi nggak? Ya masih lakukan juga. Gimana perasaan kamu? Ya nggak enak lah. Begitulah terus. Jadi sama seperti yang tadi. Kamu masak, udah makan udah. Siapa yang masak? Mama. Kamu suka masak di luar, di rumah makan? Suka. Tahu kamu bedanya apa? Saya jelaskan tadi seperti itu. Mama kamu masak karena kasih sayang kepadamu. Kalau orang restoran itu masak supaya uangmu habis, jadi dia kaya, saya bilang. Betul nggak? Betul katanya. Nah, saya arahkan itu kepada Injil. Nah, saudara-saudara, dan dia akhirnya terima Yesus via telepon. Ya, doakanlah saya terus karena saya sudah terbiasa mencoba untuk setiap kesempatan bila ada, dan bahkan sengaja membuat kesempatan supaya ada, agar kasih Kristus itu bisa disampaikan karena kita bertemu dengan orang-orang yang tadi disebut. Dia memiliki pengharapan, tetapi pengharapan itu yang bisa hancur, bisa lenyap, ke pengharapan yang bisa binasa. Itulah yang dicari oleh orang-orang, itu pula yang dilindungi dengan sekuat tenaga. Itu juga yang diperjuangkan siang dan malam. Tetapi semua itu bisa binasa. Namun kita tadi mendapat firman Tuhan mengatakan pengharapan kita tidak seperti itu. Pengharapan kita itu adalah pengharapan yang teguh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak menyusut, yang tidak rusak. Dan yang menjadi jaminannya itu adalah tersimpan di surga. Allah yang memegangnya, Allah yang memegang kendali, dan Kristus Yesus sudah mati untuk jaminan keselamatan bagi kita. Tapi sementara di dalam dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti saudara-saudara kita di Nigeria, dan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dipersekusi karena imannya, mempersulit tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang diganggu dan berbagai macam tindakan-tindakan yang membuat kita tidak nyaman sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Di tengah-tengah kita merasa sesak, merasa tertekan, tidak tega melihat saudara-saudara kita mengalami penganiayaan, penderitaan, bahkan kematian. Hati kita juga turut hancur dengan situasi yang mereka alami. Kita juga merasa sakit karena sakit yang mereka alami. Dan di tengah-tengah kita rasa sakit, saudara-saudara kita merasa sakit karena imannya, mereka kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, kehilangan mata pencarian, melarikan diri ke gunung-gunung bersembunyi dan seterusnya, kurang makan, kadang-kadang ada anak-anak yang kehilangan orang tua oleh karena pembunuhan. Karena iman orang tuanya, mereka tetap teguh berdiri. Karena dikatakan dalam firman Tuhan itu, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi ada Allah yang memelihara, yang menopang kita, sehingga kita bisa tetap tegak berdiri. Walaupun tantangan iman itu tidak mudah, tantangan iman itu bisa sangat berat, tetapi kita tegak berdiri kepada pengharapan yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa itu. Karena ada topangan. Sadar atau kita tidak sadari, bahwa setiap hari Allah itu menopang kita, tahu atau tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa orang beriman itu tetap ditopang oleh Allah. Yang penting kita tetap percaya, maka kita mendapatkan topangan. Nah saudara-saudara, inilah keteguhan yang Tuhan janjikan bagi kita.
Nah karena itu saudara, dikatakan keselamatan itu ini dulu sudah pernah saya singgung. Ya, saya sering masih ingat apa yang pernah saya khotbahkan walaupun tidak secara keseluruhan. Saya dulu pernah singgung ya, mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Bahwa dikatakan di sana keselamatan yang kita sudah peroleh di dalam Kristus itu sudah diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi. Lalu mereka bernubuat tentang keselamatan itu. Mereka merindukan bertemu dengan pribadi itu. Sama seperti kalau kita lihat di Alkitab itu, siapa namanya yang mengangkat bayi Yesus itu, sekarang ya Tuhan biarlah biarlah aku datang kepadamu karena aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Melihat Yesus maksudnya itu Simeon. Ya, Simeon berkata seperti itu. Ada kerinduan. Nah sekarang mereka memberitakannya, setelah mereka menyelidikinya, mereka bernubuat tentang itu. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat yang 11 itu, Roh Kristus bekerja di dalam mereka, sehingga mereka bernubuat tentang keselamatan itu. Dan kitalah sekarang yang sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Jadi mereka itu dikatakan di 12, mereka itu bukan melayani diri mereka sendiri, tapi mereka melayani kita. Melayani kamu, dikatakan di situ, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Jadi Injil diberitakan, di sana bekerja Roh Kudus. Dan kita kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena ada keterlibatan kuasa Roh Kudus itu sendiri saat Injil itu diberitakan. Dan kita akhirnya percaya dan memperoleh keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah tadi Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang ke-6, ya saya baca, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Bergembiralah. Ada memang duka cita karena pencobaan. Ada problem, ada masalah, ada kesulitan, ada berbagai macam persoalan. Karena kita bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dikatakan bergembiralah. Kenapa harus bergembira? Karena kita sudah memperoleh keselamatan itu. Karena kita juga tetap dipelihara oleh Allah di dalam tekanan-tekanan itu. Karena itu dikatakan bergembiralah. Bergembiralah. Saya pernah melihat cuplikan sedikit dari Muhammad Kaceh setelah keluar dari penjara itu ya. Kita tahu kasusnya dulu. Dia bilang apa? Walaupun saya waktu itu dipaksa makan tai, ya maaf dia ngomong begitu, tapi nggak bau katanya, nggak bau katanya. Ya saya kebayang juga itu, saya waktu itu mikir gimana, ya sulit saya membayangkan begitulah ya. Lalu terus dia bilang, walaupun saya dipukuli katanya, tapi saya nggak merasa sakit. Nah saudara-saudara, saya lumpuh katanya 1,5 tahun di penjara, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tangannya yang bisa ini. Tapi dia tidak merasa terganggu dengan semua itu. Dia bisa melewati semua itu. Dia bisa menikmati perjalanan iman itu. Itu adalah topangan dari Allah sendiri menurut saya bagi dia. Kenapa dia sanggup melewati itu semua? Kenapa dia merasa itu tidak bau? Kenapa merasa waktu dipukuli itu walaupun benyok-benyok begitu ya, akan kelihatan wajahnya itu tidak sakit. Nah, saudara, ada kekuatan Allah. Dan dia bisa menikmati perjalanan hidup itu. Kalau Bapak Ibu melihat kesaksian-kesaksian di dalam di dalam YouTube, begitu banyak orang yang dianiaya karena imannya. Ada yang dipenjarakan, ada yang mau dibunuh, ada yang macam-macam. Ada yang tidak dikasih makan atau kasih makan hanya roti kering. Dikurung dalam ruangan yang pengap, tidak ada jendela dan seterusnya. Tapi mereka kuat. Mereka ada semangat di dalamnya. Itulah kebahagiaan orang Kristen.
Sama seperti Paulus dan Silas, saya waktu itu sudah khotbahkan juga. Ketika dia di penjara itu mereka malah ngapain? Berdoa, memuji Tuhan. Itu kegembiraan yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini memang aneh. Tetapi itulah yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Nah, sementara Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan itu, berita tentang Yesus itu hanya kita dengar. Tadi dikatakan di ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira dan karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Nah, saudara-saudara, siapa yang pernah melihatnya di sini? Saya rindu. Ya, ada orang bersaksi melihat Tuhan Yesus. Saya rindu sekali melihatnya. Ya, tapi saya pikir ya tidak juga, nggak apa-apa lah. Karena toh saya beriman gitu ya. Kan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, saya pegang saja itu. Nah, tetapi saudara-saudara, kan kita tidak menyaksikan Tuhan Yesus, tidak melihat bagaimana tangannya terulur ketika dia susah. Apa Bapak Ibu pernah lihat itu? Enggak pernah. Kita kan tidak pernah melihat dalam mimpi kita dia datang, kuatlah anakku ya kuat, kan enggak pernah. Tidak pernah, tapi kita tetap beriman, kita teguh kepada dia. Nah, karena ada topangan dari Allah. Jadi bergembiralah katanya. Walaupun ada sekarang ini kamu berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Ini sulit sebetulnya. Lagi susah kok disuruh bergembira gitu. Hidup lagi berat-beratnya disuruh bergembira itu tidak mudah. Tetapi itulah kontradiksi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Para nabi banyak yang mengeluh. Yeremia itu mengeluh. Tetapi dia tetap bisa kuat menjalani hidupnya. Yohanes di penjara itu pernah mengeluh juga. Tetapi dia tetap kuat. Ya, Elia pernah mengeluh, tapi dia tetap kuat. Ada topangan Allah di sana, karena itu kita bisa bergembira bahkan di tengah-tengah duka cita, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Nah, apa tujuannya? Kalau kita melihat yang di ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita tidak akan pernah tahu kadarnya kalau kita tidak diperhadapkan dengan masalah yang disebabkan oleh iman itu sendiri. Tidak akan pernah. Dan iman itu harus diuji supaya iman itu semakin hari dia bisa semakin murni. Harus diuji. Di sana dikatakan sama seperti emas. Emas itu kan diuji dengan api. Ya. Nah, saya coba cari-cari informasi tentang emas. Dikatakan begini. Untuk memurnikan emas adalah dengan menggunakan suhu tinggi untuk memurnikan emas dari biji. Yang disebut istilahnya pirometalurgi. Tahapannya meliputi pengeringan, pemanggangan, dan pembakaran dengan bahan kimia tertentu untuk memisahkan emas dari logam lain. Nah, hidup kita itu juga dibuat seperti itu. Supaya murni, maka harus ada ujian, harus ada pencobaan-pencobaan yang memurnikan iman itu sendiri. Kalau kita tidak mengalami tekanan, bagaimana tahu kita beriman sungguh-sungguh? Banyak orang yang mengaku beriman, tapi ketika ada masalah orang itu meninggalkan Tuhan, maka itulah iman yang tidak teruji. Iman yang teruji itu adalah ada tekanan, ada masalah, tapi dia tetap setia dan bahkan semakin dimurnikan imannya di dalam Tuhan. Dan ini adalah masa yang sedang kita hadapi. Pemurnian iman dengan berbagai pergumulan, berbagai macam persoalan. Apakah di tengah semua itu kita sungguh-sungguh kemudian semakin muncul sebagai orang yang beriman murni?
atau iman kita itu jadi mati. Jadi pencobaan itu baik bagi kita. Pencobaan itu berguna bagi kita. Karena kita masih belum murni, masih banyak kecemaran-kecemaran yang harus dibersihkan dari dalam diri kita. Pelayanan, belum tentu pelayanan itu menjadi pelayanan yang murni. Karena masih banyak peluang-peluang bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan itu belum tentu menjadi pelayanan yang sungguh-sungguh dilakukan dengan hati yang tulus. Karena masih banyak hal yang bisa menyimpangkan kita dari ketulusan itu. Karena itulah maka ada ujian-ujian, ada pencobaan-pencobaan, supaya iman kita itu semakin dimurnikan. Dan bahkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Yopi, gembala kita, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mungkin pemurnian itu akan semakin keras, akan semakin berat, akan semakin banyak. Karena kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, kita harus tetap bersemangat. Tadi dikatakan tadi di ayat yang ke-8. 8 dan 9 saya baca kembali. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu mengasihinya karena kamu rindu, rela dimurnikan. Karena kamu mengasihinya, maka kamu menjadikan Dia teladan dalam hidupmu, mengikuti gerak langkahnya, mengikuti apa yang sedang Dia hadapi. Kalau kita baca berikutnya nanti di pasal-pasal berikut, ketika Dia caci maki, Dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Dia dimusuhi, Dia tidak memusuhi. Ketika Dia disalibkan, Dia tidak mengutuki, tapi Dia memberkati. Kita meneladani iman itu. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia yang dan yang tak terkatakan. Karena ayat yang ke-9 alasannya, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita sudah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita yang tersimpan tadi di surga, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa itu. Dipegang, digenggam oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Kita sudah memperoleh keselamatan jiwa kita. Sehingga walaupun di dunia ini kita mengalami tekanan-tekanan, mengalami pencobaan-pencobaan, yang diuji tadi dikatakan seperti emas yang diuji oleh api. Nah saudara-saudara, kita bisa tetap kuat karena ada pengharapan yang teguh. Tapi juga ada Tuhan yang menopang kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Karena itu, maka di ayat yang ke-7 bagian akhir dikatakan, kamu akan beroleh puji-pujian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah saudara-saudara, inilah menjadi pengharapan kita. Kekekalan yang dipastikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sementara kita berjalan kepada kekekalan itu, berjalan di dalam jalan kekekalan itu, ada ujian-ujian iman lewat berbagai macam pergumulan hidup. Tetapi ujian-ujian itu bisa kita lewati karena ada topangan Allah di sana. Kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira karena pengharapan kita itu melampaui segala masalah yang kita hadapi. Seketika di dunia ini kita dicobai. Persoalan yang kita hadapi sepanjang umur kita tidak bisa kita bandingkan dengan kekekalan bersama dengan Kristus. Itu hanya setitik debu dari seluruh permukaan bumi ini barangkali, atau alam semesta ini. Karena sudah tersedia kekekalan, di mana penderitaan itu sudah tidak ada. Sekarang kita masih ada dalam penderitaan, di dalam perjalanan kita menjalani kekekalan bersama dengan Tuhan.
Nah karena itu Bapak Ibu, patut kita memuji Tuhan. Seperti di ayat 3 tadi dikatakan, terpujilah Allah. Terpujilah Tuhan. Dia sudah menyediakan apa yang paling kita butuhkan, apa yang kita paling harapkan, apa yang kita cari-cari, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang bisa kita katakannya, terpujilah Tuhan. Karena itu semua Tuhan yang mengerjakannya, kita hanya menerimanya. Kita yang berdosa kepadanya, kita yang harus dihukum. Dia yang membuat jalannya, dan jalan itu adalah Dia sendiri yang mengorbankan dirinya, supaya kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Terpujilah Tuhan. Karena di dalam ayat-ayat tadi dikatakan, oleh yang dikuduskan, menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan keselamatan itu dikatakan oleh karena rahmatnya yang besar di ayat yang ketiga. Bukan karena upaya, usaha apapun yang kita perbuat. Murni karena kebaikan, kasih karunia, kemurahan Tuhan bagi kita manusia yang berdosa ini. Nah karena itu saudara-saudara, mari tetap teguh di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan. Pencobaan ada ya, tapi ada Tuhan yang menopang kita. Masalah ada ya, tapi itu hanya sementara kita di dunia ini. Tapi ada hidup kekal yang dijamin oleh Tuhan di surga bersama-sama dengan Dia, yang tidak bisa kita bandingkan dengan kesulitan-kesulitan kita di dunia ini. Nah karena itu, mari semangatlah, saling menopang, saling mendoakan, dan saling mendukung, dan mari kita terus membagikan kasih Kristus kepada orang yang belum mengenal Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kami memiliki janji-janji Tuhan, janji surga, bahwa itu tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, dan itu tersimpan bersama dengan Tuhan di surga. Tidak bisa digugat oleh siapapun. Dan kami bersyukur karena semua itu bisa kami peroleh karena kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu. Kami tidak pantas sebenarnya. Tetapi karena kasih karunia-Mu, karena kasih-Mu yang besar, maka Engkau bertindak bagi kami. Sementara kami menjalani kehidupan sebagai orang percaya, banyak pencobaan untuk memurnikan iman kami. Kami bersyukur karena Tuhan menopang kami. Kami bersyukur karena kami juga bisa melihat ada pengharapan kekal yang masih bisa kami peroleh dengan pasti, karena jaminannya adalah Tuhan sendiri. Dan tolong mampukan kami juga untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya kami belajar membagikan berita keselamatan itu. Sama seperti para nabi yang bernubuat, Dia membagikannya kepada kami. Tolong agar semakin banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, Pak Nelson sudah menyampaikan panjang dan lebar ya. Saya terperinci kalau Bapak Ibu baca, di situ ada karya Allah Bapa, di situ ada karya Roh Kudus, di situ ada karya Kristus. Ya. Jadi semuanya itu menarik sekali, berperan untuk menyatakan anugerah keselamatan, tapi juga di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan, ya, adalah bentuk pemurnian dari Allah. Tetapi kita percaya bahwa hal itu betul-betul menguatkan kita semua untuk menjalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan dengan juga bentuk mengucapkan memberikan persembahan sebagai berkat atau ucapan syukur yang Allah berikan kepada kita.
Namun sebelum itu minta Pendeta Saud untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai dan yang bertugas mengambil persembahan. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami. Di dalam perjalanan hidup kami tetap kuat. Dan juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga memberkati persembahan ini. Sehingga persembahan ini berguna untuk terus kelanjutan gerejamu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Di sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu sedih, berkatnya seperti sungai di hatiku. terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik yang beribadah secara online bisa memberi persembahan nanti di nomor rekening yang tertera pada saat pengumuman dan doa syafaat. Kita akan memasuki pengumuman dan doa syafaat. Kepada Pendeta Saud saya persilahkan. Baiklah, kita akan mendengarkan warta jemaat yang telah turun. Terima kasih untuk Pak Pendeta Nelson atas pelayanannya pada saat ini. Biarlah Tuhan berkat firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena banyak hal kalau kita lihat di dalam perjalanan hidup kita, banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi yakinlah, di tengah-tengah seperti itu Tuhan memberkati kita. Ya, karena berkatnya, kasihnya tetap ada di dalam hati kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat, ya, warta jemaat Gereja Metodis Injili. Persembahan Minggu tanggal 23 November sebesar 385.000. Tuhan memberkati yang telah memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan juga dapat melalui transfer ke bank NSP yang tertera di sana atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Ya, yang berulang tahun, ya ini sudah lewat, tapi kita terus doakan sehingga boleh terus mereka menikmati setiap perjalanan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Itu Ibu Ros, ya Tuhan berkati. Efran juga Tuhan berkati. Wolsia juga Tuhan berkati. Kiranya diberikannya kepada apa yang kau kehendaki dan jadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Mazmur 20 ayat 4. Ya, untuk pernikahan kita doakan juga untuk pernikahan, ya, untuk ulang tahun pernikahan, ya Bapak Tio dan juga Clara, ya. Di sana boleh dikatakan mereka setelah menikah 1 tahun 2 tahun ya. 1 tahun ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang
menyempurnakan dalam Kolose pasal 3 ayat 14 ya. Terima kasih, kita doakan supaya mereka semakin hari semakin mengasihi, semakin bergandengan tangan, dan juga semakin juga memahami dan juga semakin mengerti antara satu dengan yang lain ya. Yang berulang tahun ini bulan Desember ya, kita lihat bagaimana yang berulang tahun bulan Desember itu berkatakan tanggal 2 Desember itu Binaya ya, Binaya Ginting, dan juga 12 Desember Ibu Risma Sihombing, dan juga 15 Desember Bapak Willy Pasung, 17 Desember ya, dari Natalia Sasia Sihombing, dan juga 18 Desember Ibu Natalia Francia Ratu ya. Kita doakan supaya mereka juga menikmati kehidupan ini pas di hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita juga mereka boleh juga saat-saat ini mereka boleh merayakan ulang tahunnya ya, yang usianya bertambah ya. Kita syukuri usia yang bertambah. Kalau usia bertambah, usianya semakin dekat ya, jatahnya semakin kurang di dunia ini ya. Ya. Dan juga untuk ulang tahun pernikahan Desember itu, ulang tahun pernikahan juga di sana kita lihat dua sejoli ya, yang sudah mungkin sudah beberapa tahun bersama ya. Udah berapa tahun Ibu Pur? 29 tahun ini, boleh dikatakan 29 tetap segar kayak, tetap saling mengasihi ya. Tanggal 14 Desember yaitu kita juga boleh doakan ya Pak Pur dan juga Ibu Pur supaya, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih ya sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan ya, supaya saling mengasihi ya, supaya saling juga mendukung, saling bergandengan tangan. Akhirnya nantinya Ibu Pur dan juga Pak Pur juga akan berdua ya, berdua kembali seperti yang semula pada saat mereka pas jatuh cinta pertama ya. Mereka berdua kembali berdua ya kan. Kami juga udah berdua di rumah ya kan. Di rumah berdua ya kan, kembali ya. Ya Tuhan berkati, kita doakan ya ulang tahun pernikahan. Untuk pelayanan minggu depan kita doakan juga ya Gereja Menara yang sudah bertugas di sana, kita lihat, kita baca, dan juga kita bisa mempersiapkan ya pengkhotbah dan juga worship leadernya, singernya, keyboardnya, dan juga gitaris, bass dan drumnya, dan juga LCD-nya. Kita lihat ada nama-nama di sini sehingga boleh dipersiapkan. Ya, kita kembali terus mendengarkan khotbah Pak Yopi Ratu Radio Cevi ya, setiap hari Senin pukul 7 kita doakan terus dan juga kita dengarkan sehingga ini boleh juga sebagai pertumbuhan iman kita. Ya. Untuk pokok doa ya, kita terus doakan bangsa dan negara kita. Kalau kita lihat tadi bagaimana situasi politik dan juga keadaan dunia ini. Karena kalau kita lihat dunia ini semakin semakin tua. Ya, kalau orang sudah tua ya biasanya banyak penyakitnya. Bumi kita juga sudah banyak penyakitnya ya. Ya karena itu kita lihat mungkin juga bumi kita ini bagaimana sudah semakin seperti yang tadi Tuhan akan datang. Ya karena itu kita perlu ya mendoakan negara bangsa dan negara kita, politik dan keamanan Kota Bandung, dan juga kalau kita melihat di sana keadaan gempa dan ekstrim. Karena apa? Ini juga kenapa? Karena ini juga bisa kelalaian manusia ya. Karena itu hutan digunduli ya, sehingga ada banjir bandang ya. Kalau kita lihat di sana ya, itu bukannya salah Tuhan, tetapi salah manusia sendiri. Ya, karena itulah yang terjadi pada saat kita tidak bertanggung jawab untuk memelihara yang diberikan Tuhan.
maka bencana itu akan datang menimpa kita juga. Ya, itulah. Kita tetap doakan pelayanan Pak Nelson di Kuningan dan juga jemaat yang berulang tahun, pergumulan dan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir. Ya, kesehatan Pak Yopi dan juga Ibu, kesehatan Ibu Olsia, Pendeta Nelson, Pak Alex dan juga Mikael, dan juga Darasela, Ibu Renia dan bayi yang dikandungannya. Pemulihan kesehatan ayah dan dari Ernest, jemaat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan telah menolong kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami ketika kami mengalami kesusahan dan juga pergumulan. Firman itu mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa melindungi kami, menolong kami, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan senantiasa melihat keadaan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami boleh Tuhan menyiapkan hati kami dan juga pikiran kami. Kami juga bersyukur Tuhan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu kami Tuhan boleh Tuhan menyiapkan hati kami. Kapanpun Tuhan datang, kami siap untuk Tuhan panggil. Karena itu Tuhan kami bersyukur. Dan juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada minggu ini, biar Tuhan juga memberkati dia, menolong dia di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya juga Tuhan berkati, dan juga kerinduannya terus untuk melayani, terutama di Kuningan. Tuhan juga memberkati dia supaya firman Tuhan yang ditaburkan di sana boleh bertumbuh, berbuah, bahkan mereka boleh mengambil keputusan sehingga terus percaya kepada Tuhan Yesus. Berkatilah Pak Nelson dan juga kesehatannya Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan juga senantiasa menolong Tuhan sehingga dia boleh sehat kembali. Bahkan juga Tuhan pakai dia secara luar biasa. Keluarga juga Tuhan berkati. Ibu dan anak-anak Tuhan juga memberkati mereka. Menolong mereka dalam kuliah, dalam sekolah, bahkan dalam mengajar beros. Tuhan berkati juga Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan keluarga hamba-Mu ini boleh keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong dari pemerintahan atas sampai bawah Tuhan. Terutama presiden, wakil presiden, bahkan menteri-menterinya, bahkan juga wali kota dan juga gubernur. Bahkan juga sampai ke RT RW kami doakan. Biarlah Tuhan supaya mereka juga memimpin negara ini dengan bijaksana. Dan juga kami rindu supaya mereka juga boleh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka sehingga mereka juga boleh Tuhan menjadi berkat di sana Tuhan, sehingga boleh mereka menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada, di kantor manapun. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka supaya mereka juga dapat menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Kami juga berdoa khususnya ulang tahun pernikahan antara Tio dan Clara. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan sehingga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluar perjalanan hidup mereka Tuhan. Terutama di dalam membesarkan anak. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka boleh mempersahkan anak mereka untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kuliah Tio dan juga pekerjaannya. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan juga yang menolong dia di dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang ulang tahun untuk Desember. Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan sehingga mereka juga menghitung hari-hari yang mereka lalui Tuhan. Sehingga semakin hari mereka menjadi bijaksana Tuhan.
bahkan ulang tahun pernikahan juga Tuhan berkati. Ibu Pur dan juga Pak Pur, Tuhan berkati juga mereka, sehingga sudah hampir nantinya 29 tahun mereka dalam pernikahan. Tuhan juga yang menolong, sehingga boleh semakin hari mereka saling mengerti dan juga memahami satu dengan yang lain, sehingga kebahagiaan yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang lemah tubuh, biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan, khususnya untuk juga berdoa untuk Pak Alek juga Tuhan berkati, Pak Nelson juga Tuhan berkati, Bolsia juga Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga tangan Tuhan menjamah seluruh anggota tubuh mereka sehingga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yopi, Tuhan jamah juga, biar Tuhan juga yang menolong hamba-Mu dan juga Ibu, sertai mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Sela dan juga Munia, Tuhan berkati juga mereka Tuhan, supaya juga Tuhan berikan kesehatan dan juga pertolongan, sehingga janin yang dikandung boleh bertumbuh dengan baik, dan juga kami rindu supaya juga nanti pas melahirkan dengan normal Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua Arnes yang saat ini juga sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga orang tuanya boleh kembali normal Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga dimanapun mereka Tuhan boleh tetap mereka takut akan Tuhan. Tuhan berikan juga waktu untuk mereka, Tuhan tolong mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, sehingga mereka Tuhan boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan setiap doa syafaat kami, biarlah Tuhan juga memberkati. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita. Kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pertumbuhan imanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah generasi-generasimu sampai Tuhan datang kembali. Dan biarlah kiranya berkat-berkat yang sempurna dari Allah Bapa dalam segala berkat yang dibutuhkan dicurahkan dengan berlimpah-limpah, dan juga berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus supaya tetap dirasa, dinyata di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun banyak pergumulan di dalam perjalanan iman, maka berkat topangan darinya akan menguatkan saudara-saudara sekalian, dan juga penghiburan, kekuatan, semangat, daya juang, hikmat, dan wibawa yang diberikan oleh Roh Kudus. Tercurahlah berkat-berkat ini semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Ya Tuhan,
dan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu silakan duduk, silakan ambil saat teduh secara pribadi. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari pagi hingga siang dan dapat terlaksana dengan baik. Terus Engkau sertai kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan, baik mungkin ramah tamah dan bahkan dalam perjalanan pulang ke tempat kami masing-masing. Lindungi, pelihara, naungi dan diluputkan dari segala bahaya maut, sehingga hidup kami semuanya aman dalam pemeliharaan dan damai sejahtera serta berkat dan belas kasihan anugerah-Mu nyata kehidupan kami pribadi lepas pribadi, anak-anak kami, keluarga kami, pelayanan kami, bahkan segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yopi dan Ibu, ya Tuhan berkati, sehat selalu. Ya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.